sebentar lagi kita kan juga akan menghadapi hari raya Idul Fitri ya Habib. Dan itu juga termasuk polemik yang dihadapi setiap tahun ya Habib. Masalah Lebaran ini, karena ada yang berpatokan dengan hisab dan ada juga yang mengikut dengan pemerintah ya Habib. Iya. Bagaimana ya Habib? Pertanyaannya, apakah hisab dengan ru'yah dan bagaimana terus terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara umat Islam yang sebetulnya hanya di Indonesia terjadinya hisab dan ru'yah. Di negara-negara lain mengikuti pemerintah ketika mengatakan ru'yah, hisab, tidak ada dua pendapat. Hanya satu pendapat di Indonesia saja, yang dimana Muhammadiyah mengambil hisab, adapun yang lainnya mengikuti pemerintah mengambil ru'yah. Apa sebabnya? Nabi Muhammad SAW daripada riwayat yang sahih menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30 yauman, yang artinya wallahu misawab, puasalah karena melihat bulan, berhari rayalah karena melihat bulan. Kalau terhalangi bulan, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi Rasulullah SAW itu pada permulaan bulan Sya'ban sudah mempersiapkan sahabat-sahabatnya untuk melihat, ya apalagi pada akhir Sya'bannya sudah diperintahkan untuk melihat datangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW bisa bertanya kepada Jibril, bulan ada enggak? Oh ada, diperintahkan umat yang berpuasa. Bulan ada enggak? Diperintahkan untuk hari raya. Bisa bertanya, tapi tidak mau Rasulullah mengatakan demikian. Bertanya langsung kepada Jibril, ya, atau minta kepada Allah untuk diperlihatkan bulan, bisa. Seperti orang sekarang pakai teleskop, bisa. Rasulullah SAW sudah lebih canggih lagi. Jadi yang ditanya bukan Jibril ketika untuk menentukan bulan Ramadan, yang ditanya umatnya, kalian lihat bulan enggak? Ketika tidak ditanyakan, ketika mereka menjawab melihat bulan, perintahkan puasa. Ketika mereka mengatakan tidak lihat bulan, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Itu sebetulnya sudah landasan seluruh umat Islam di dunia dengan ru'yah. Kalaupun ada dengan hisab, maka itu pendapat mereka. Tapi apa masalahnya? Dalam agama, Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk taat kepada ulatul umur atau wali amr, itu pemerintah. Dalilnya jelas, semuanya orang hafal. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemerintahan kalian. Ulil amri ada yang mengatakan ulama, ada mengatakan pemerintah, tapi yang jelas adalah pemerintah. Itu disepakati oleh para ulama, ulil amr. Kemudian kalau ada yang mengatakan pemerintahan sekarang tidak menghukum dengan hukum Islam, jadi kita mengambil langkah sendiri, ya, dijawab, apakah kalian pun menjalankan hukum Islam? Tidak. Bedanya kalian dengan pemerintah, pemerintah adalah memang ada nas yang mewajibkan kita taat kepada mereka, tunduk, dan nggak boleh memberontak, nggak boleh bikin huru hara, harus tunduk kepada mereka selama mereka masih di jalur hukum yang benar. Lain lagi kalau pemerintah mengatakan nanti puasa tanggal 28 hari saja, nanti lebaran ya diundurkan, nah itu sudah di luar daripada hukum Islam. Alhamdulillah selama ini pemerintahan kita tidak melarang sholat, puasanya dengan pas, dengan ru'yah, ya, kalau ada dengan hisab silahkan. Lalu apa akibatnya perbedaan antara hisab dengan ru'yah? Perbedaannya kita cerita kepada si Yusuf tadi dengan si Udin. Ya, si Udin bilang kepada si Yusuf yang ngontrak rumahnya, Yusuf, kontrakan kamu sudah habis karena sekarang sudah masuk bulan Ramadan.
Si Yusuf mengatakan, belum, pemerintah belum menentukan ru'yah. Saya masih 1 hari. Menurut hisab sudah masuk, kata si Udin. Enggak, saya memegang ru'yah yang dipegang oleh pemerintah. Ya. Dan si Udin ngotot apa? Dengan hisab. Nah, disinilah yang kurang dibahas oleh para ulama, di mana ketika ada ketentuan masuk bulan Ramadan, maka bukan hanya 1 hukum puasa saja yang masuk, tapi ratusan hukum yang terikat dengan masuknya bulan Ramadan itu ikut serta masuk. Misalkan ada perempuan, istrinya ini, suaminya mentalak dia, "Hai istriku, kalau datang bulan Ramadan, jatuh cerai saya kepada kamu." Datang si Udin, "Hai istriku, sudah jatuh talak kepada kamu." Istri mengatakan, belum ada ru'yah ditetapkan oleh pemerintah. Beda lagi satu hisab dengan ru'yah. Ada lagi dengan iddah, selesai iddahnya. Ada lagi hutang. Banyak, semua hukum masuk di dalam masalah masuknya bulan Ramadan. Ketika satu orang mengeluarkan zakat fitrah, ya, itu pun berhubungan dengan awal masuknya bulan Ramadan, masuk zakat fitrah. Dan banyak lagi. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah? Sebab semua hukum Islam terikat dengan saksi yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bersaksi tapi dusta, mengatakan Ramadan, hubungan dengan Allah nanti. Lalu ketika dengan cara yang lain, siapa yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya umat Islam mengorbankan egonya dan menyatukan untuk bersatu di bawah ketentuan pemerintah, bukan kemudian ini mengalah ikut sini, ini mengalah ikut sini. Pemerintah tidak dipandang, pemerintah dijadikan sebagai pemersatu umat, ya, beragama, juga umat Islam khususnya. Itu mungkin jawabannya, ya, di antara sebab-sebab yang terus berkelanjutan adanya perbedaan pendapat di antara umat Islam tentang masuknya bulan Ramadan.